Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat chatbot WhatsApp sederhana untuk kalian yang baru memulai belajar NXN. Nah, tujuannya untuk mengenalkan cara kerja workflow, notes, dan subnotes di NXN. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu dari WhatsApp dan API key dari Google Gemini, karena kita nanti akan menggunakan eh, model Google Gemini. Untuk cara mendapatkan kredensial, saya membuatnya di video terpisah. Link saya sertakan di deskripsi. Oke, saya akan menganggap kalian sudah punya semua kredensialnya. Nah, yang pertama, kita akan menggunakan trigger dari chat bawaan dari NXN. Ini kita balik. Nah, ini adalah chat bawaan dari NXN. Untuk membuka chatnya, kita bisa klik dari sini. Nah, ini nanti chatnya muncul di sini ya. Kemudian, kita akan sambungkan dengan Notes AI Agent. AI, dan pilih AI Agent. Nah, ini karena kita sudah sambungkan dengan chat dari NXN sebelumnya, maka silakan pilih Connected Chat Trigger Node, dan ini sudah tidak usah ada yang diubah lagi. Ini sudah benar. Nah, jadi maksudnya adalah sumber prompt-nya itu dari mana? Nah, itu kita kan karena sudah tersambung dengan ini, maka sumber prompt-nya akan muncul dari chat message ini. Lalu di bagian AI Agent, kita punya beberapa subnodes ya. Ada yang wajib seperti chat model ini wajib ada, jadi tidak boleh kosong. Kalau kosong maka akan muncul error. Kemudian ada memory dan ada tool yang akan kita jelaskan nantinya. Kita klik saja di bagian chat model. Ini ibaratnya AI agent ini adalah sebuah tools, tapi tools ini membutuhkan otak. Nah, otaknya kita bisa memilihnya nih. Model mana yang mau kita gunakan? Ada OpenAI, ada Gemini, ada DeepSeek, Anthropic, dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya akan gunakan sebagai demo untuk menggunakan Google Gemini. Nah, setelah kalian pilih, maka nanti kalian akan disuruh untuk memasukkan kredensial. Nah, ini kita klik. Nah, ini sudah tidak usah diubah. Nah, yang harus kita cari adalah API key ini. Bagaimana caranya? Masuk ke Google AI Studio. Nah, di Google AI Studio ini kalian klik di bagian Get API Key, pastikan sudah login dulu dengan akun kalian, Get API Key. Nah, lalu Create API Key. Nah, di sini kalian disuruh mencari Google Cloud Projects untuk menyimpan API Key ini. Jadi, kalau kalian belum membuat Google Cloud Projects, kalian silakan menuju ke Google Cloud, kalian buat sebuah project di sana, beri nama apapun, lalu kembali ke sini, dan nantinya ketika kita klik, maka project kalian yang ada di Google Cloud akan muncul di sini, dan silakan kalian pilih, dan nanti API key-nya akan muncul secara otomatis. Nah, perlu diingat bahwa API key ini hanya akan muncul satu kali. Setelah muncul, dia tidak akan muncul lagi. Ya, jadi pastikan API key-nya tersimpan di tempat yang aman. Setelah kalian isi API key-nya, silakan klik save. Nanti akan muncul tulisan sukses di sini. Nah, kalau sudah muncul, kalau sudah sukses maksud saya, nah, di bagian model, kita bisa memilih banyak model dari Gemini yang disediakan. Kali ini saya akan memilih model Gemini 2.0 Flash. Kenapa? Karena ini adalah model yang cukup powerful dan responnya cepat. Karena ini kan kita mau bikin chatbot ya, otomatis kita ingin chatbot kita responnya cepat dan kita nggak butuh
pengetahuan yang sangat luas dari model kita ini. Cukup dia bisa memahami sebuah conversation sederhana saja sudah cukup. Jadi saya akan gunakan ini dan juga untuk alasan efisiensi biaya. Jadi semakin kecil modelnya maka biayanya semakin murah. Kita pilih. Untuk yang lain tidak usah, kita kembali. Nah, dengan setup seperti ini saja sebenarnya chatbot kita sudah siap. Mari kita coba open chat. Coba kita prompt halo misalkan. Nah, ini sudah muncul ya. Halo, apa yang bisa saya bantu? Nah, ini chatbot kita sudah jadi. Akan tapi ini sangat-sangat sederhana. Nah, permasalahannya adalah chatbot ini tidak memiliki sebuah memori. Ya, tidak memiliki sebuah memori. Walaupun memori ini sifatnya tidak wajib, tapi dia tidak punya memori. Sehingga ketika kita coba membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan chat sebelumnya, dia akan lupa. Dia bukan lupa ya, emang dia nggak punya ingatan. Jadi dia akan melupakan chat sebelumnya. Coba kita tes misalkan, saya sebutkan sebuah nama di sini. Nama saya Ahmad. Misalkan, nah oke, dia menanggapi, "Halo Ahmad, senang bertemu dengan Anda." Lalu misalkan di sini saya tanyakan kembali, nah walaupun ini sukses ya, tapi dia tidak bisa mengingat percakapan sebelumnya, yaitu, nama saya Ahmad ini. Jadi saya tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui nama Anda, ya seperti ini ya. Jadi walaupun kita kasih tahu, terus kemudian kita tanyakan lagi, dia akan lupa, begitu seterusnya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena dia tidak memiliki sebuah memori. Jadi model saja tidak cukup, dia harus dibekali dengan sebuah memori. Kita klik saja di bagian memori. Nah, ini ada banyak pilihan. Ada simple memory dan banyak lagi ini. Nah, tapi untuk pemula disarankan kita menggunakan simple memory saja, ya. Simple memory ini adalah yang disediakan oleh NICN dan akan disimpan di server NICN, tapi sifatnya itu sementara. Nah, makanya ini untuk latihan saja kita akan gunakan simple memory. Untuk selanjutnya, ketika kalian ingin membuat chatbot dan ingin diproduksi secara publik, ya, maka kalian harus membutuhkan memori yang permanen di database kalian. Ini nanti kita bahas itu ya di video selanjutnya. Nah, oke, memori sudah kita pilih. Kemudian ini ada session ID. Session ID itu adalah sebuah ID untuk menandai satu sesi percakapan. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan kita membuat percakapan baru nih, di bagian ini ya, session ID-nya. Misalkan kita membuat percakapan baru seperti ini, maka dia tidak akan ingat percakapan yang lain. Nah, karena kita membuat sesi baru, walaupun dia sudah punya memori. Nah, ini maksudnya session ID tersebut. Nah, session ID sudah tersambung dengan chat trigger node kita sebelumnya. Lalu di bagian ini ada context window length. Apa itu context window length? Jadi ini adalah kemampuan AI agent kita untuk mengingat percakapan sebelumnya. Nah, ini defaultnya berisi angka 5, namun kita bisa mengisi dengan angka berapapun. Misalkan 10, 100, atau bahkan mungkin 1000. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, mari kita coba dulu simple memorinya. Kita coba misalkan langsung saja nama saya Ahmad. Ya, ini dia bekerja. Kemudian kita tanya ulang, siapa nama saya? Nah, ini ya. Jadi nama Anda Ahmad, Anda sudah menyebutkannya tadi. Nah, ini dia sudah punya memori. Nah, lalu
kenapa saya bilang bahwa konteks window length ini harus kita gunakan sebijak mungkin? Karena setiap kali kita membuat chat baru, maka chat sebelumnya, karena dia nanti akan memeriksanya ulang ke sana, jadi setiap kali kita membuat sebuah prompt lagi di sini percakapan baru, dia akan memeriksa memorinya. Nah, seperti itu. Apakah percakapan kita ada hubungannya dengan memori sebelumnya? Nah, maka percakapan sebelumnya ini juga akan menjadi sebuah input. Ya, dan kita tahu bahwa pricing model dari AI ya, atau biaya dari AI ini berdasarkan token. Jika kita percakapan kita semakin banyak ya, dan konteks window length-nya juga semakin banyak, maka token yang digunakan juga akan semakin banyak. Dan itu akan boros biaya, boros token yang otomatis nanti juga akan boros biaya. Maka dari itu, kalian silahkan menggunakan konteks window length ini dengan sebaik mungkin ya. Jadi jangan sampai kalian gunakan yang tidak perlu. Nah, jadi dalam beberapa kasus memang kita harus menggunakannya, misalkan dengan nilai yang sangat tinggi ya, nah, tapi itu sesuai kebutuhan. Nah, oke, kita sudah sukses menyambungkannya dengan memori, sekarang kita akan sambungkan dengan WhatsApp ya. Kita hapus dulu bagian ini, nah, kita buat trigger baru. Sini kita cari saja WhatsApp. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian on message. Jadi triggernya ini akan dieksekusi ketika ada sebuah pesan masuk di WhatsApp kita. On message. Nah, ini kalian akan dituntut untuk menyambungkan kredensial ya. Nanti juga saya sertakan linknya di video. Ya, karena saya sudah menyambungkan, maka sudah tidak perlu lagi. Nah, di bagian ini, di bagian dashboard meta, ya. Nah, ini kalau untuk trigger kalian masuk ke app setting, kemudian basic. Nah, kalian akan dimintai app ID dan juga app secret ini. Itu kalau untuk trigger ya. Nanti kalau untuk mengirim pesan, jadi gimana caranya biar chatbotnya itu membalas pesan kita, itu nanti ada kredensialnya sendiri ya. Untuk yang triggernya itu app ID dan app secret, kita show nanti kita masukkan ke bagian yang ini ya. Kemudian kalau sudah, kita sambungkan ke AI agent kita. Nah, nah, kemudian di bagian AI agent, karena tadi nyambungnya ke chat trigger bawaan dari NXN ya, nah maka kita harus menyambungkannya ke WhatsApp kita dulu, ya kan? Ini define below. Nah, karena di sini belum ada input dari WhatsApp kita, maka caranya adalah kita tes dulu nih, WhatsApp-nya dites dulu. Tes step ya, bukan tes workflow. Kalau tes workflow itu kita tes semuanya, tapi kalau kita play di sini aja atau kita masuk kemudian kita tes step, maka dia akan ngetes triggernya yang ini saja. Kita tes, kita masuk ke WhatsApp kita. Nah, tes workflow. Oh, sepertinya ini ya, ada error. Dia sepertinya masih nyangkut ini, masih nyangkut. Kemudian kita tes ini, tes step. Nah, dia kan listening ya. Dia lagi dengerin event yang terjadi. Dia lagi menunggu sebuah event itu terjadi. Nah, kita masuk ke WhatsApp, masuk ke nomor tes yang kita gunakan. Misalkan di sini saya klik tes begitu. Tes. Nah, maka WhatsApp kita sudah tereksekusi dengan sukses ya. Nah, ini ada outputnya, kemudian ada ini phone number ini maksudnya phone number botnya, kemudian ini ada ID pengirimnya,
Kemudian ini ada nomor HP-nya, kemudian isi pesannya, dan lain sebagainya. Nah, sudah tereksekusi, lalu di bagian AI agent kita pilih define below. Ya, define below. Nah, untuk prompt ini kita akan ambil dari mana? Kita akan ambil dari ini, body ini, tes ya, tulisan tes saya tadi. Nah, kita ambil saja, kita drag di sini. Nah, otomatis dia akan ngambil prompt dari body atau isi pesan dari WhatsApp tadi. Oke, sudah selesai. Lalu di bagian simple memory, kita juga session ID-nya kita ubah define below. Kemudian kita gunakan expression. Ini expression, JavaScript expression ya. Kita bisa tulis di sini atau kita bisa drag and drop dari hasil hasil input kita tadi di WhatsApp. Nah, untuk session ID ini harus berupa nilainya harus berupa teks yang unik ya. Harus berupa teks yang unik. Nah, kita bisa ngambil dari manapun sebenarnya di sini bisa kita ambil dari manapun, tapi saya akan mengambilnya dari WAID ini ya. Saya akan mengambil dari WAID karena saya anggap sebuah nomor itu pasti unik. Ya. Oke, konteks window length kita biarkan 5 saja. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba tes workflow-nya. Tes apakah berjalan. Jadi ini tes workflow, tes semuanya ya. Nah, dia nunggu nih. Nunggu ada trigger. Nah, kita tes di sini. Tes. Nah, ini selesai. Nah, ini dia berjalan ya. Agak ada delay sedikit, tapi dia sudah tereksekusi. Ya, sudah tereksekusi. Namun, dia tidak membalas nih. Walaupun dia sudah nyambung dengan AI agent, tapi dia tidak membalas. Kenapa demikian? Karena WhatsApp trigger ini hanya menunggu ada trigger. Ya, jadi dia tugasnya cuma menunggu ada trigger. Lalu untuk membalas pesan kita membutuhkan notes baru di sini. Ya, klik ini, kemudian kita tuliskan saja WhatsApp. Ingat ya, yang ini adalah trigger, kalau yang ini adalah action. Ya, nah ini dia tidak ada icon petirnya. Kemudian actionnya apa? Actionnya send message. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian dituntut untuk memasukkan kredensial. Ya, kredensialnya bukan yang tadi. Kalau yang tadi itu dia di sini ya, di basic, di app setting, lalu di basic. Nah, kalau yang ini itu tempatnya di sini, di WhatsApp, kemudian API setup. Nah, ini seperti yang kita tahu, dia akan dia minta akses token ya. Akses token kalian bisa generate di sini, kemudian copy, lalu masukkan ke bagian akses token, lalu dia juga akan meminta business account ID. Nah, di sini nih. Ini. Nah, kemudian untuk test number, test number kalian nanti ketika baru pertama kali buat, itu pasti akan nggak ada ini, test number-nya nggak disediakan otomatis. Kita harus masukkannya dulu, add phone number, kemudian kalian akan diminta verifikasi dan lain sebagainya. Nanti barulah kita akan mendapatkan nomor tes ini. Nah, untuk bagaimana kalau misalkan kita mau menggunakan nomor pribadi dan nomor custom lah ibaratnya, nah itu nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Untuk sementara, karena saya sudah menyambungkan kredensialnya, jadi saya akan menggunakan kredensial saya. Resource-nya message, ya, kemudian operation-nya send, ya, kemudian, nah ini sepertinya ada error. Kenapa? Karena di sini token saya kadaluarsa. Jadi saya akan buat token baru di sini. Kita reconnect. Nah, ini token barunya. Jangan khawatir, ini token sementara karena kita masih dalam
mode development, bukan mode live, ya. Kita masukkan saja tokennya. Kita sambungkan lagi retry. Nah, kalau sudah hijau seperti ini berarti sukses, di-save, ya. Nah, seperti ini. Kemudian nah, ini sepertinya ada masalah di sini ya. Oh, coba kita gunakan sender ya. Sendernya itu berarti kita pakai yang ini, display phone number. Ini nama apa namanya? Pengirimnya ya, nomor pengirimnya. Nah, kemudian ini nama penerimanya. Nah, kalau nama penerimanya kita masukkan yang ini. Nah, ini nama penerimanya. Nah, jadi WA ID. Nah, ini nanti otomatis bukan bukan ini ya, bukan nomor yang ini nanti yang akan digunakan, tapi ini cuman hanya sebagai simbol saja. Nah, itu. Kemudian untuk message type, ya ini berupa teks. Lalu untuk pesan yang akan dikirimkan itu adalah AI agent ini. Jadi output dari AI agent ini. Nah, seperti ini ya. Nah, barangkali nanti mau ada tambahan, nah kita akan bahas selanjutnya di video-video yang lain. Untuk sementara ini sudah cukup ya. Oke, kita balik, kita tes ulang, tes workflow, kita coba tes. Apakah dia akan membalas? Sepertinya masih ada error di sini. Oh, ini ya, sepertinya errornya munculnya dari sini. Nah, ini baru dia muncul ya. Jadi kita tidak sebenarnya nggak usah nunggu pakai expression, tapi kita pakainya nomor yang ini ya, nomor yang ada di sini. Ya, sepertinya tadi terjadi delay, jadi baru saja muncul. Kita pakai yang ini. Oke, selesai. Kita coba tes lagi. Tes. Nah, ini tes diterima, berikan saya sesuatu yang lebih spesifik, apa yang ingin Anda lihat dari saya, dan lain sebagainya ini. Nah, ini sudah nyambung ya. Misalkan coba kita tes lagi memorinya. Nah, ini dia berjalan. Oh, begini ya. Jadi kalau misalkan ini sudah jawab nih. Kemudian nama saya masukkan lagi, prompt lagi di sini. Nah, ini dia tidak merespon. Kenapa? Karena dia masih mode inaktif. Ya, jadi kita harus, setiap kali mau ngetes, kita harus aktifkan dulu workflow-nya. Nah, ini kenapa? Karena kita dalam mode mode inaktif. Coba kita save dulu, kita save, kemudian kita aktifkan, workflow-nya kita aktifkan. Nah, ini maka chatbot kita sudah aktif sepenuhnya. Selama NXN-nya masih jalan, ya, di sebuah server, maka workflow ini akan tetap berjalan. Misalkan saya copy, kemudian paste di sini. Nah, ini. Kemudian saya tanya coba. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Jadi kita sudah sukses membuat chatbot WhatsApp. Nah,
Akan tetapi chatbot ini hanya chatbot sederhana yang menjawab, yang hanya bisa diajak ngobrol, ya. Dia tidak memiliki pengetahuan khusus. Nah, jika Anda misalkan ingin membuat chatbot yang lebih ini ya, yang lebih bagus, kemudian, diberikan pengetahuan-pengetahuan khusus, maka Anda membutuhkan yang namanya RAG atau RAG, singkatan dari Retrieval Augmented Generative, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan memberikan pengetahuan-pengetahuan spesifik terhadap chatbot ini. Misalkan kita akan, memberikan pengetahuan dokumen tentang usaha kita, ya, atau perusahaan kita, atau dokumen apapun. Jadi dia akan menjawab pertanyaan dari user tentang dokumen tersebut. Nah, itu, sebenarnya chatbot yang sebenarnya adalah yang seperti itu, dan itu akan kita gunakan dengan cara menambahkan tool di bagian AI agent ini, di subnodes dari AI agent ini. Maka dari itu, jangan lupa subscribe dan like video ini untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.